Oke bro, kita lanjut dengan pertanyaan, mengapa begitu sulit dan menakutkan untuk menunjukkan perasaan dan menjadi diri sendiri? Sulit untuk menunjukkan perasaanmu dan menjadi diri sendiri, karena selama ribuan tahun dirimu telah diberitahu untuk menekan perasaanmu. Itu telah menjadi bagian dari alam bawah sadar kolektifmu. Selama ribuan tahun, dirimu telah diberitahu untuk tidak menjadi diri sendiri. Jadilah Yesus, jadilah Buddha, jadilah Krishna, tetapi jangan pernah menjadi diri sendiri. Jadilah orang lain. Selama berabad-abad, dirimu telah diajarkan begitu terus-menerus, begitu gigih sehingga telah merasuk ke dalam darahmu, ke dalam tulangmu, ke dalam sumsummu. Penolakan diri yang mendalam telah menjadi bagian dari dirimu. Semua pengkhotbah telah mengutukmu. Mereka telah memberitahumu bahwa dirimu adalah orang berdosa, bahwa dirimu dilahirkan dalam dosa. Satu-satunya harapanmu adalah bahwa Yesus bisa menyelamatkanmu, atau Krishna bisa menyelamatkanmu, tetapi tidak ada harapan sejauh yang dirimu ketahui. Dirimu tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, orang lain akan menyelamatkanmu. Dirimu dikutuk, dirimu hanya bisa berdoa kepada Yesus, kepada Krishna, untuk menyelamatkan dirimu. Sejauh yang dirimu ketahui, dirimu tidak berharga, dirimu hanyalah debu dan tidak lebih. Dirimu tidak memiliki nilai, dirimu telah direduksi menjadi hal-hal yang buruk, menjadi makhluk yang menjijikan. Karena itulah seseorang merasa sangat sulit dan takut untuk menunjukkan perasaannya yang sebenarnya. Dirimu telah diajarkan untuk menjadi munafik. Kemunafikan membuahkan hasil, dan apapun yang membuahkan hasil tampaknya berharga. Mereka mengatakan kejujuran adalah kebijakan terbaik, tetapi ingat, kebijakan terbaik. Bahkan kejujuran hanya menjadi kebijakan karena membuahkan hasil. Jika tidak membuahkan hasil, maka ketidakjujuran adalah kebijakan terbaik. Semuanya tergantung pada apa yang berhasil, apa yang membuahkan hasil, apa yang membuatmu lebih kaya, lebih terhormat, apa yang membuatmu lebih nyaman, lebih aman, lebih terjamin, apa yang memberimu lebih banyak makanan untuk ego, itulah kebijakan terbaik. Mungkin kejujuran, mungkin ketidakjujuran, apapun itu, gunakan itu sebagai sarana, itu bukan tujuan. Agama juga telah menjadi kebijakan yang baik. Agama adalah semacam asuransi untuk dunia lain. Dirimu mempersiapkan diri untuk dunia lain dengan bersikap baik, pergi ke gereja, masjid, kuil, dan memberi sumbangan kepada orang miskin. Dirimu membuka rekening bank di surga, jadi ketika dirimu sampai di sana, dirimu akan disambut dengan sukacita yang besar. Para malaikat berteriak haleluya. Menari-nari, memainkan harpa mereka. Seberapa besar rekening bank yang dirimu miliki di sana, akan bergantung pada seberapa banyak perbuatan baik yang telah dirimu lakukan di sini. Agama juga telah menjadi bisnis, dan realitasmu ditekan. Orang-orang yang menekan telah sangat dihormati. Dirimu menyebut mereka orang suci, mereka sebenarnya penderita skizofrenia. Mereka harus dirawat,
mereka butuh terapi, dan dirimu memuja mereka. Dari 100 orang sucimu, jika satu saja ternyata benar-benar orang suci, itu akan menjadi mukjizat. 99 orang sucimu, hanyalah tipu muslihat, penipu. Dan aku tidak mengatakan bahwa mereka menipumu, mereka juga menipu diri mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang menekan. Aku telah mengenal banyak Mahatma di negeri ini, yang sangat dihormati oleh masyarakat. Aku sangat akrab dengan orang-orang ini, dan dalam kesendirian, mereka telah membuka hati mereka kepadaku. Mereka jauh lebih buruk daripada orang-orang biasa. Aku biasa mengunjungi para tahanan, untuk mengajari mereka cara bermeditasi, dan pada awalnya aku terkejut ketika mengamati, bahwa para tahanan, bahkan mereka yang telah dijatuhi hukuman seumur hidup, jauh lebih polos daripada orang-orang sucimu. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih baik daripada orang-orang sucimu, jauh lebih sederhana, jauh lebih polos. Orang-orang sucimu licik, pintar, dan orang-orang sucimu hanya memiliki satu kualitas, yaitu mereka mampu menahan diri. Mereka terus menahan diri. Kemudian secara alami mereka menjadi terpecah. Kemudian mereka memiliki dua jenis kehidupan, satu yang mereka jalani di pintu depan, dan yang lainnya yang mereka jalani di pintu belakang. Satu yang mereka jalani sebagai pajangan, dan yang lainnya, yang asli, yang tidak mereka perlihatkan kepada siapapun. Bahkan mereka sendiri takut untuk melihatnya. Dan itu juga terjadi padamu. Tentu saja dalam skala yang lebih kecil, karena dirimu bukanlah orang suci. Penyakitmu belum tak tersembuhkan, masih bisa disembuhkan. Belum begitu akut, belum kronis. Penyakitmu seperti flu biasa, bisa hilang dengan mudah. Namun, semua orang dipengaruhi oleh orang-orang yang disebut suci ini, yang sebenarnya adalah orang-orang gila. Mereka sangat tertekan, mereka telah menekan seks mereka telah menekan keserakahan mereka telah menekan kemarahan mereka, dan mereka mendidih dalam diri mereka sendiri. Kehidupan batin mereka sangat mengerikan. Tidak ada kedamaian, tidak ada keheningan. Semua senyum mereka dilukis. Aku pernah mendengar tentang seorang wanita cantik, yang datang dari barat untuk mencari kedamaian. Dia pergi ke Himalaya. Dia pernah mendengar tentang seorang suci agung, yang dulu tinggal di gua-gua. Sulit untuk mencapai sana, tetapi dirimu tahu orang Amerika, semakin sulit sesuatu, semakin mereka tertarik itu menjadi tantangan. Maka wanita Amerika itu sampai di puncak, tempat tinggal orang suci itu. Dia telah tinggal di sana selama 30 tahun sendirian. Tidak seorang pun manusia yang mengunjunginya selama ini, karena orang India sangat malas, mereka tidak mau repot-repot pergi sejauh itu. Mereka telah mengaturnya dengan cara yang berbeda. Setiap 12 tahun mereka berkumpul di Allahabad, dan semua orang suci dari semua gua turun, sehingga mereka bisa mengumpulkan semua orang suci. Mereka tidak perlu lagi repot-repot pergi ke Himalaya.
mereka yang ingin disembah datang sendiri. Tetapi wanita Amerika itu mencapainya dengan usaha keras, dan dia memberitahu orang suci yang sangat tua itu, "Aku datang ke sini untuk mencari kedamaian, aku ingin kedamaian pikiran dan kedamaian hati." Orang suci itu berkata, "Ya, kamu telah datang ke tempat yang tepat. Kamu akan diberikan keduanya. Jangan khawatir, putriku. Itu tidak sulit. Kamu akan memiliki kedamaian pikiran dan kedamaian hati." Dia sangat bahagia. Akhirnya seseorang yakin. Dia telah menemui banyak psikiater dan terapis, mereka semua berkata bahwa itu akan memakan waktu 7 tahun, 10 tahun analisis, dan itu pun tidak ada jaminan. Orang suci ini begitu yakin, dan dia tampak begitu diam, begitu bahagia, seseorang dari dunia yang sama sekali berbeda, begitu tidak wajar. Namun di tengah malam, orang suci itu melompat ke tempat tidur wanita itu. Wanita itu begitu terkejut, selama beberapa detik, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan orang suci itu mulai bercinta dengan liar, dengan wanita itu. Wanita itu berkata, "Apa yang kau lakukan? Kau telah menjanjikanku kedamaian pikiran dan kedamaian hati. Dan apa yang kau lakukan?" Orang suci itu berkata, "Hal pertama yang utama, lupakan dulu semua itu. Kita akan mengurus hal-hal itu nanti. Kita harus mulai dari awal." Penindasan adalah masalahnya. Kedamaian pikiran dan kedamaian hati bukanlah masalahnya. Dia pasti telah menahan diri selama 30 tahun, dan dia bahkan belum pernah melihat seorang wanita pun. Dan aku tidak tahu apakah wanita itu benar-benar cantik atau tidak, karena jika dirimu tidak melihat seorang wanita selama 30 tahun, wanita manapun terlihat cantik. Wanita manapun terlihat seperti bidadari. Kitab suci Hindu penuh dengan cerita bahwa setiap kali seorang wali agung hampir mencapai pencerahan, wanita-wanita cantik datang dari para dewa untuk mengganggunya. Aku belum bisa menemukan alasan mengapa para dewa ingin mengganggu orang-orang malang ini. Seorang petapa yang berpuasa selama bertahun-tahun, menahan diri, berdiri di atas kepalanya, menyiksa dirinya sendiri, tidak pernah menyakiti siapapun kecuali dirinya sendiri. Mengapa para dewa begitu ingin mengganggunya? Mereka seharusnya menolongnya. Dan mereka mengirim wanita-wanita cantik dan telanjang untuk menari-nari dan melakukan gerakan-gerakan cabul kepada orang malang itu. Tentu saja ia menjadi korban, ia tergoda, jatuh dari kasih karunia, seolah-olah para dewa menentang siapapun yang semakin dekat dengan pencerahan. Ini tampaknya sangat menggelikan. Mereka seharusnya menolong. Alih-alih menolong, mereka malah datang untuk menghancurkan. Namun, kisah-kisah tersebut tidak boleh dipahami secara harfiah. Kisah-kisah tersebut bersifat simbolis, merupakan metafora. Kisah-kisah tersebut sangat bermakna. Jika Sigmund Freud menemukan kisah-kisah tersebut, ia akan sangat menikmatinya.
Kisah-kisah tersebut akan menjadi harta karun baginya. Kisah-kisah tersebut akan mendukung psikoanalisisnya lebih dari apapun. Tidak ada wanita cantik yang datang, orang-orang yang tertekan itu memproyeksikan hasrat mereka, hasrat yang telah lama tertekan, sehingga kini hasrat tersebut menjadi begitu kuat, sehingga bahkan dengan mata terbuka, mereka seperti sedang bermimpi. Jadi, aku tidak tahu, apakah wanita ini benar-benar cantik, tetapi ia pasti tampak cantik bagi orang yang disebut orang suci. Di India, jika seorang wanita duduk di suatu tempat, orang-orang suci diajarkan untuk tidak duduk di tempat yang sama setelah wanita tersebut pergi untuk jangka waktu tertentu, karena tempat tersebut bergetar karena bahaya. Apakah dirimu melihat kebodohan dari semua itu? Dan mereka adalah guru-guru kemanusiaan, mereka adalah orang-orang yang telah membuatmu takut dengan perasaanmu sendiri, karena dirimu tidak bisa menerima perasaanmu sendiri. Dirimu menolaknya, maka muncullah rasa takut. Terimalah, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah denganmu. Yang dibutuhkan bukanlah penindasan atau penghancuran. Dirimu harus mempelajari seni menciptakan harmoni di dalam energimu. Dirimu harus menjadi orkestra. Ya, jika dirimu tidak tahu cara memainkan alat musik, dirimu akan membuat keributan, dirimu akan membuat tetanggamu gila. Namun, jika dirimu tahu seni memainkan alat musik, dirimu bisa menciptakan musik yang indah, dirimu bisa menciptakan musik surgawi. Dirimu bisa membawa sesuatu dari alam lain ke bumi. Kehidupan juga merupakan alat musik yang hebat. Dirimu harus belajar cara memainkannya. Tidak ada yang harus dipotong, dihancurkan, ditekan, ditolak. Semua yang diberikan keberadaan kepadamu itu indah. Jika dirimu belum bisa menggunakannya dengan indah, itu hanya menunjukkan bahwa dirimu belum cukup pandai. Kita semua telah menerima hidup kita begitu saja, dan itu salah. Kita hanya diberi kemungkinan mentah. Kita hanya diberi potensi untuk hidup. Kita harus belajar bagaimana mengaktualisasikannya. Itulah inti dari sannyas. Itulah semua sarana, meditasi, terapi, semua sumber yang mungkin harus digunakan, sehingga dirimu bisa mengetahui cara menggunakan kemarahanmu sedemikian rupa, sehingga menjadi kasih sayang. Bagaimana menggunakan seksmu sedemikian rupa, sehingga menjadi cinta? Bagaimana menggunakan keserakahanmu sedemikian rupa, sehingga menjadi berbagi? Setiap energi yang dirimu miliki bisa menjadi kebalikannya, karena kebalikannya selalu terkandung di dalamnya. Tubuhmu mengandung jiwa, materi mengandung pikiran. Dunia mengandung keilayan. Debu mengandung keilayan. Dirimu harus menemukannya, dan langkah pertama menuju penemuan itu adalah menerima dirimu sendiri, bersukacita menjadi dirimu sendiri. Dirimu tidak boleh menjadi Yesus, tidak. Dirimu tidak boleh menjadi Buddha. Dirimu tidak boleh menjadi orang lain. Dirimu harus menjadi diri sendiri.
Keberadaan tidak menginginkan salinan karbon, keunikanmu dicintai, dan dirimu bisa mempersembahkan dirimu, hanya sebagai fenomena yang unik. Dirimu bisa diterima sebagai persembahan, tetapi hanya sebagai fenomena yang unik. Peniruan Yesus, Krishna, Kristus, Buddha, Muhammad tidak akan berhasil. Peniru pasti akan ditolak. Jadilah dirimu sendiri, dirimu yang autentik. Hargai dirimu sendiri. Jika keberadaan telah memberimu kehidupan, ia menghormatimu. Dan apakah dirimu memiliki standar yang lebih tinggi daripada keberadaan itu sendiri? Cintai dirimu sendiri. Keberadaan mencintaimu. Dan kemudian mulailah mengamati semua jenis energi di dalam dirimu. Dirimu adalah alam semesta yang luas. Perlahan-lahan, saat dirimu menjadi lebih sadar, dirimu akan bisa menempatkan segala sesuatu dengan benar di tempat yang tepat. Dirimu memang terbalik, itu benar, tetapi tidak ada yang salah denganmu. Dirimu bukanlah seorang pendosa. Hanya sedikit perubahan, dan dirimu akan menjadi fenomena yang indah. Oke bro, sekian dulu episode kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih bro.